Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa melanjutkan penyampaian atau pembacaan daripada syarah hadis Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita pada kesempatan yang lewat telah sampai pada hadis yang ketiga, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Maka pada syarah yang kedua daripada hadis yang ketiga ini kita akan melanjutkan tentang pandangan para ulama tentang makna kafir yang disebutkan di dalam hadis. Pandangan kedua, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan ia telah kafir meskipun hanya meninggalkan satu salat tanpa uzur. Ya, penjelasannya akan tetapi ulama mazhab Hambali memberikan syarat-syarat sebagai berikut. Sudah dipanggil oleh pemerintah dan diperintahkan untuk salat. Karena bisa jadi dia meninggalkannya karena ada uzur, dan sebagian ulama Hambali tidak mengharuskan hal ini. Yang kedua, waktu sholat berikutnya sudah sempit akan berakhir. Misalkan orang yang dipanggil oleh pemerintah setelah zuhur, maka dia tidak dinyatakan kafir saat itu juga. Dia baru dinyatakan kafir setelah benar-benar tidak mau sholat sampai waktu sholat asar berikutnya akan berakhir. Mereka berpendapat demikian berdasarkan zahir daripada hadis-hadis yang telah kita sampaikan. Pendapat yang ketiga mengatakan ia telah kafir jika meninggalkan sholat secara total. Yang meninggalkan sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat hari raya, dan lainnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan inilah pendapat yang penulis pilih. Al-Mu'allif hafizahullahu ta'ala melanjutkan, ini adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara kalangan ulama. Namun perlu diingat, permasalahan meninggalkan sholat adalah masalah yang sangat berbahaya karena ia adalah salah satu dari tiang agama Islam. Begitu juga dengan permasalahan rukun-rukun Islam lainnya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam, ya, selain 2 kalimat syahadat, maka ia telah membuat bangunan agamanya di ujung tanduk. Karena rumah yang hilang salah satu tiangnya, maka ia adalah bangunan yang sangat rapuh dan mudah roboh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini bahwa Islam ibarat sebuah rumah yang memiliki 5 fondasi, sehingga ibarat sebuah rumah yang dapat dipahami bahwa selain 5 perkara ini tidak termasuk rukun Islam meskipun ia ibadah yang agung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa
Sebab dikhususkannya 5 perkara ini adalah karena 5 perkara inilah yang masuk dalam kategori ibadah mahdah atau murni antara seorang hamba dengan Allah Jalla Jalaluh. Adapun selainnya maka ia diwajibkan dikarenakan adanya maslahat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ya, wa tahqiq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-din alladhi huwa istislamu al-'abdi li rabbih mutlaqan alladhi yajibu lillahi ibadatan mahdatan 'alal a'yan wa ma siwa dzalika fa innama yahibbu bi asbabi limasaliha fala ya'ummu wujubuha jami'an nas. Ya, dan yang benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama yang mana dia ditundukkannya seorang hamba terhadap Rabb-nya secara utuh adalah apa-apa yang wajib bagi hamba terhadap Allah Azza wa Jalla dari ibadah-ibadah mahdah yang murni ibadah yang wajib atas setiap hamba fardu ain, ya. Adapun selain itu maka dia diwajibkan karena adanya sebab-sebab maslahat yang mana kewajiban itu tidak mencakup semua orang. Di antara perkara-perkara yang agung yang bukan rukun Islam adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Jihad di jalan Allah Azza wa Jal, kaum muslimin, sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara yang sangat agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad." Inti dari perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 dan hadis riwayat Ahmad nomor 22.016 dan dinyatakan sahih oleh Al-Naut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla adalah inti Islam, akan tetapi jihad tidak termasuk rukun Islam. Ya, yang kedua, amal ma'ruf nahi munkar. Ya, dakwah yang ketiga. Ya. Al-Mu'allif hafizahullah taala melanjutkan, meskipun semua contoh ini adalah perkara yang agung dalam Islam, namun semuanya bukanlah rukun Islam. Mengapa 3 perkara di atas tidak termasuk rukun Islam? Hal ini dikarenakan 3 hal tersebut tidak selalu ada sepanjang masa, berbeda dengan rukun Islam yang selalu ada. Contohnya adalah jihad. Kelak ketika Nabi Isa alaihi salam turun, maka jihad sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan kaum muslimin kelak akan menang atas orang-orang kafir. Begitu juga dengan amal ma'ruf nahi munkar, meskipun dia agung namun dia tidak seagung sholat di sisi Allah Azza wa Jal. Demikian pula dengan dakwah, ia dibutuhkan setiap saat namun tidak seperti rukun Islam. Dengan demikian ketika kita mengetahui bahwa 5 perkara tersebut adalah perkara yang penting dan Rasulullah SAW mengumpamakan sebagai sebuah bangunan, maka hendaknya kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sesungguhnya kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa bangunan Islam. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengukuhkan dan berusaha agar tidak ada pondasi yang kurang. Orang yang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan fondasi Islamnya lengkap, maka ia akan sangat bangga. Yang kedua,
berusaha untuk menghiasi bangunan Islam kita dengan amalan-amalan sunnah. Para ulama mengatakan bahwa amalan-amalan saleh selain rukun Islam adalah penghias dan pelengkap bangunan Islam tersebut. Semakin bagus, kukuh, lengkap dan indah rumah Islam kita, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Azza wa Jal ketika kita menghadap Allah Azza wa Jal. Perlu diketahui bahwa rukun Islam menggabungkan beberapa macam model ibadah. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini mengumpulkan ibadah lisan dan keyakinan yang kuat. Kita bisa mengukuhkan tiang ini dengan mempelajari akidah. Yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah badan. Kita bisa mengukuhkan dan menghiasi tiang ini dengan cara mengerjakan amalan sholat-sholat sunnah. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya zakat adalah ibadah harta. Kita bisa menghiasi tiang ini dengan mengeluarkan sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian puasa, ibadah dengan menahan diri, kita bisa mengukuhkan dan menghiasi tiang ini dengan mengerjakan puasa-puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah haji, ini ibadah harta dan badan. Kita bisa mengukuhkan dan menghiasi tiang ini dengan mengerjakan haji yang sunnah dan umrah. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, ketahuilah sesungguhnya amalan-amalan sunnah itu sangat berguna untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita mengerjakan ibadah rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslimu yawmal qiyamah as-salatul maktubah, fa in atammaha fa ila qila wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidatu min tatawwu'ih, thumma yuf'alu bisairil a'mali al-mafruḍah mithlu dhalik." Pertama kali yang dihisab dari amalan seorang muslim pada hari kiamat adalah salat wajibnya. Jika ia menyempurnakannya, maka akan diterima, namun jika ia tidak menyempurnakannya, maka akan dikatakan lihatlah apakah ia mempunyai ibadah salat sunnah. Jika ia mempunyai ibadah salat sunnah, maka sempurnakanlah yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian semua amalan wajib dilakukan seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1425 dan Tirmidzi nomor 413, Abu Daud nomor 864 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan dengan jelas bahwa semua amalan wajib dapat disempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya. Di antaranya adalah zakat. Ketika terdapat kekurangan tatkala menunaikannya, maka bisa menyempurnakannya dengan sedekah sunnah. Demikianlah amalan-amalan wajib lainnya. Hendaknya kita berusaha menyempurnakan dan mengukuhkannya dengan ibadah sunnah. Terakhir contohnya adalah ibadah haji, di mana ia adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Antara umrah dan umrah berikutnya terdapat pengampunan dosa, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim 1349. Ketika haji kita kurang maksimal dan masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka kita berusaha menyempurnakan tiang haji kita dengan haji-haji atau umroh-umroh yang sunnah. Demikian sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada
kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.